Halo, jumpa lagi di channel 0 per 0 dengan Pak Git. Kali ini bahasan Pak Git adalah masalah indoktrinasi ya, yang ini pada biasanya itu terjadi pada budaya di Indonesia ini ya. Jadi seperti masalah kuburan gitu ya. Kuburan tuh kalau malam ada setannya gitu. Nanti sebetulnya ya lucu ya, maksudnya lucu itu kalau di kuburan itu kan nggak perlu kita takutin harusnya, karena di situ adalah tempat orang-orang meninggal gitu, yang sudah dikuburkan. Kalau istilah Jawa itu sarean gitu ya, yang artinya sare itu artinya tidur. Jadi di situ tempat orang yang pada tidur. Kalau orang pada tidur ini kan harusnya nggak ada apa-apa, harusnya seperti itu logikanya gitu. Tapi pada sampai saat ini orang itu masih mempercayai kalau di daerah kuburan itu, apalagi makam keramat itu kalau malam itu seperti apa ya istilahnya, ya seperti keramat lah gitu. Kalau malam itu seperti ada setan atau gak, jadi orang tuh ngelewatin kuburan itu seperti takut. Ini sebetulnya terjadi karena orang-orang kita dulu itu menanamkan bahwa ini seperti semacam tahayul, tanaman kepada anak, mungkin supaya anak itu nggak main ke kuburan malam-malam mungkin gitu. Tapi pada kenyataannya hingga si anak itu tumbuh besar, itu pun masih takut lewat kuburan pada malam hari, yang sebenarnya itu adalah tempatnya orang sare gitu teman-teman. Justru kita tuh khawatir kalau kita masuk ke tempat ramai, misalnya jalan ramai ya, khawatir terjadi tabrakan, atau masuk ke dalam pasar rame di situ, terjadi transaksi kan banyak penipuan gitu. Yang jelas tempat-tempat rame ini yang banyak orang, justru di situ sebetulnya kita ngeri. Apa kalau katakanlah kita lewat tempat sepi gitu ya, itu kan harusnya kita takut tuh, mungkin karena malam itu ada pembegalan. Nah seperti itu yang kita takutkan, bukan indoktrinasi terhadap setan-setan gitu teman-teman. Untuk itu kita cek video dari Pak Haryanto Halim. Ini ada yang komentar soal video saya mengatakan bahwa karena dari kecil kita diindoktrinasi soal kuburan, banyak setan, banyak genderuwo, banyak kuntilanaknya, sampai besar meskipun kita nggak percaya kita masih takut. Ini ada yang komentar, betul sekali, saya dari kecil sudah didoktrin dengan cerita-cerita mistik dan saya tumbuh jadi orang yang penakut. Sekarang walaupun saya sudah tidak percaya lagi, tapi saya masih tetap takut kalau lewat kuburan. Sudah tahu itu bohong, itu takhayul, itu nggak benar semua, tapi tetap takut karena sudah kadung diindoktrinasi. Banyak loh orang-orang yang kayak gini, kadung diindoktrinasi, kadung takut bahwa kuburan itu tengah malam banyak setannya, banyak genderuwonya, banyak kuntilanaknya. Surga dan neraka juga gitu. Ada nggak sih sebenarnya surga dan neraka itu? Nah begitu teman-temannya, jadi sudah kita cek videonya, artinya walaupun sudah dewasa, akhirnya anak ini tetap membayangkan kalau, walaupun malah dia sudah tahu gitu, anak ini tetap membayangkan kalau itu serem, padahal dia udah tahu kalau itu sebenarnya tidak terjadi apa-apa gitu. Dan Pak Git juga pernah melakukan sendiri, bukan cuma itu, Pak Git pernah mendaki gunung gitu ya, sendiri di Gunung Lawu ya. Walaupun lewat tempat sesajen atau apa ya, yang hanya terjadi hanya tempat kilap gulita pada saat itu udah berapa puluh tahun yang lalu, mungkin 30 tahunan lebih lah gitu. Dan yang terjadi pada Pak Git lewat sempat sepi dan gelap itu ya hanya itu aja ya, paling bau-bau menyan dibakar gitu ya, tapi ya nggak menemukan yang diceritakan orang itu setan atau apa itu enggak. Yang jelas gini teman-teman, setan itu yang berbahaya adalah setan pada diri kita, bukan setan yang di luar. Kata setan di diri kita ini, kalau kita tidak bisa mengolahnya, ini yang akhirnya menjadi nafsu serakah dan nafsu segalanya. Itu yang harus dikontrol. Makanya kalau dalam agama ya, entah agama apapun, biasanya itu ada yang namanya mengontrol diri gitu ya. Kalau di Islam ya puasa itu termasuk untuk mengontrol diri gitu. Itu sebetulnya mengekang atau
mengontrol setan-setan yang ada dalam diri kita. Jadi indoktrinasi ini pada anak ini sangat berbahaya. Artinya karena itu ditanamkan terus-menerus gitu ya, hingga anak ini beranjak dewasa. Akhirnya pada si anak sudah dewasa pun, setelah dia mengetahui itu tidak benar gitu, tetap aja masih takut, kan konyol jadinya gitu. Dan satu lagi yang disebut tahayul di sini oleh Pak Halim, yaitu masalah surga dan neraka. Nah, ini masih terjadi polemik sampai saat ini ya. Ada yang percaya boleh, yang nggak percaya ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu kan. Tapi ya selama Pak Git mencari literatur gitu, belum ada yang sifatnya sains gitu tentang surga dan neraka. Kalau kematian orang terus seru itu udah ada penelitian sainsnya, tapi kalau untuk surga dan neraka ini ya baru sekedar dogma gitu. Jadi Pak Git nggak bisa ngomong apa-apa gitu kan, karena Pak Git juga belum pernah ke sana. Dan mungkin juga para ahli agama yang ngomongin tentang surga, masuk surga terus masuk neraka juga sebetulnya nggak ngerti dan nggak paham ya, karena mereka belum pernah ke sana semua. Itu bahkan orang yang pernah mati suri itu juga belum maksudnya belum terkonfirmasi kalau ada surga atau neraka. Ya kalau sudah bicara soal keyakinan ini udah beda ya. Kalau udah keyakinan pokoknya ya sudah pokoknya, dan yakin dengan dogma ya sudah yakin ya, udah nggak ada yang bisa maksudnya tidak ada yang perlu diperdebatkan tentang surga dan neraka, karena ini udah masalah keyakinan kan tidak ada bukti realnya. Kalau berdebat pun hanya berdebat kusir gitu akhirnya, karena kedua belah pihak yang percaya ataupun yang tidak percaya antara surga dan neraka ini hanya mengeluarkan konsep-konsep asumsi, yang artinya belum ada penelitian yang mengarah ke sana. Oke teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sekian, dan kita akan membahas yang pertama adalah bahayanya indoktrinasi pada anak. Jadi untuk saat zaman seperti ini sudah tidak saatnya lagi kita mendoktrinasi anak atau menanamkan kepercayaan-kepercayaan yang bersifatnya tahayul. Artinya kita akan kalah dan ketinggalan nanti oleh negara yang sudah berpikiran maju. Ya buktinya ya sekarang kita sudah kalah gitu tentang ilmu pengetahuan, termasuk algoritma matematik dan fisika kuantum dan macam-macam lah yang sifatnya sains dan teknologi, kita sudah ketinggalan. Jadi saran Pak Git nggak usah lagi lah, maksudnya menanamkan indoktrinasi kepada anak yang belum tentu benar, yang sifatnya tahayul gitu. Dan ini kalau Pak Git cek ke daerah desa-desa gitu masih seperti itu gitu. Dan masih sangat-sangat ya masih seperti itulah, masih budayanya masih seperti itu. Padahal dulu di zaman Majapahit ya, nenek moyang kita itu orang-orangnya logis. Tahayul itu belum ada itu. Ya seperti tahayulnya Roro Kidul, kemudian macam-macam lah ya, kuntilanak, terus pocong gitu. Itu zaman-zaman kerajaan Majapahit malah nggak terkonfirmasi. Makanya dulu kerajaan Majapahit itu termasuk negara maju karena mereka berpikir secara realita gitu. Itu kehebatan Majapahit. Jadi kita mengalami kemunduran soal tahayul gitu ya, peradaban saat ini kalau dibandingin zaman Majapahit dulu. Dan kalau Pak Git lihat Roro Kidul, terus kemudian pocong, kuntilanak ini kan budaya-budaya atau masuknya tuh setelah Wali Songo ya. Di tahayul ini kemudian datang tuh ya setelah itu. Nah kalau kita lihat pocong itu kan jelas hantu Islam teman-teman. Nggak mungkin hantu Kristen. Kalau hantu Kristen Dracula gitu kan, kayak gitu ya misalnya gitu. Oke, pertama tadi yang bahaya indoktrinasi anak. Yang kedua pada intinya adalah yang terakhir itu masalah surga dan neraka. Ini sebetulnya mungkin ya banyak yang mengingatkan kalau ini sebetulnya adalah konsep. Tapi ada yang menyatakan kalau ini real. Tapi permasalahannya kan ini
yang percaya atau yang tidak telah Pak Agit bahas tadi itu ya tidak bisa mengungkapkan secara real gitu. Maksudnya kita akan susah gitu. Jadi yang percaya monggo Pak Agit silakan, yang tidak percaya pun silakan gitu. Karena kalau seperti ruh aja ya, ini sudah diteliti oleh Dr. Raymond Moode gitu ya. Itu ruh itu ada gitu. Jadi Dr. Raymond Moode itu meneliti terhadap 150 orang yang pernah mati suri dan mempertanyakan kemana arah ruh itu. Nah itu sudah terjawab lah istilahnya di bukunya Life After Life, kehidupan itu setelah kehidupan ada kehidupan lagi. Nah itu di situ telah dijabarkan oleh Dr. Raymond Moode. Tapi kalau soal neraka surga ini kan baru rata-rata masih berbentuk konsep, itu yang pertama. Yang kedua masih berupa dogma aja gitu loh. Belum ada penjelasan yang belum bisa dipahami secara logis gitu kalau menurut Pak Agit itu. Jadi ini kalau diperdebatkan malah hanya menjadi polemik yang tak kunjung usai gitu kalau menurut Pak Agit itu. Jadi ya sudah gitu, yang percaya silakan, yang tidak nggih monggo. Oke teman-teman, menurut Pak Agit ini cukup sekian dan terima kasih.